Pernahkah kamu merasa kalau bukan kamu satu-satunya yang tinggal di tubuhmu? Kisah ini bukan tentang kerasukan biasa, tapi tentang penyatuan. Seseorang yang hidup berdampingan dengan jiwa yang lama enggan pergi, dan sebuah cermin yang menyimpan warisan kelam keluarga penjaga. Inilah kisah Reni, Arif, dan jiwa-jiwa yang menolak dilupakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Oh iya, ini itu lanjutan dari kisah apa itu? Warisan, cermin warisan itu loh. Kalau kalian belum nonton videonya, nonton dulu ya. Ini apa itu? Lanjutannya. Kita lanjut dulu. Ini ceritanya ya. Ceritanya gini. Oh iya, tunggu dulu deh. Kalau kalian punya cerita bagus, langsung aja kirim ke email aku yang ada di deskripsi ya. Sebelumnya makasih. Ini, aku masih bernapas, tapi kadang aku merasa bukan aku yang hidup. Setelah ritual malam itu, semua orang mengira aku sembuh. Aku pun berusaha percaya, tapi hidupku tak pernah sama. Ada suara, ada kehadiran, ada seseorang lain dalam diriku. Namanya tak pernah ku sebut, tapi aku tahu dia di sana. Mbak Karsi. Kadang aku bicara dengan ibuku, tapi kalimatku bukan milikku. Aku menyebut nama masakan yang tak pernah ku pelajari. Aku melamun sambil mengguratkan aksara Jawa dengan tangan kiriku. Aku yang selalu kidal. Mendadak lancar menulis dengan tangan kanan. Pernah, saat perjalanan melewati cermin kecil di kamar mandi, aku melihat diriku mengedip dengan dua mata berbeda. Satu penuh rasa takut, satu tenang dan pasrah. Aku mulai berbicara dengannya, tidak keras, hanya dalam hati. Mbak Karsi, kalau kau masih di sini, kenapa belum pergi? Ia tak menjawab dengan kata, tapi setiap malam aku bermimpi berada di ruang gelap. Dalam pantulan kaca, kami berdiri berdampingan. Wajah kami sama, dan entah bagaimana aku mulai merasa nyaman. Aku hanya ingin dikenang, katanya suatu malam. Yang membuatku takut adalah aku mulai lebih suka menjadi dia. Saat menghadapi guru galak, aku bisa menghadapinya dengan tenang dan kalimat penuh wibawa. Saat ada teman yang membuli, aku menatapnya hingga ia pergi dengan sendirinya. Semua kemampuan itu bukan milikku. Aku seperti berkembang dengan jiwa orang lain. Dan mungkin aku tidak ingin dia pergi. POV Arif. Ini beda orang ya. Arif, anak Mbah Joyo mewarisi rasa ingin tahu. Bapak selalu bilang, jangan dekat-dekat dengan cermin itu. Tapi manusia kadang justru penasaran pada larangan. Namaku Arif Sastronegoro. Sejak kecil aku sudah tahu Bapak menyimpan sesuatu di ruang bawah tanah. Setiap malam Jumat Kliwon, beliau duduk di sana dengan dupa dan doa-doa. Tapi tak pernah memberiku alasan dengan jelas. Ini bukan urusan anak muda, katanya. Dan tentu saja, itu membuatku ingin tahu lebih banyak. Pada suatu malam, saat Bapak tidur karena kelelahan, aku mencari kunci ruang bawah tanah. Lampunya redup. Suara detak jam tua memantul di dinding. Lalu aku melihatnya. Cermin itu.
diselimuti 7 lapis kain kafan, dikelilingi botol kaca berisi cairan hitam, dan dupa yang sudah mati. Di bingkainya ada goresan nama, salah satunya Reni. Aku berdiri di depannya. Kain penutupnya tak sengaja tersingkap karena angin kipas yang dihidupkan. Dan aku lihat diriku, tapi dia tersenyum duluan. Sama seperti yang diceritakan orang-orang dulu tentang awal kisah Reni. Akhirnya ada yang membuka lagi, bisik suara dari dalam pantulan. Arif, cucu dari dia yang mengurungku. Aku mundur, tapi bayanganku tetap berdiri di tempat. Malam itu, aku menutup kembali cermin itu dengan tergesa. Tapi sejak hari itu, aku mulai mendengar langkah kaki saat aku sendiri. Aku mulai lupa siapa nama ibuku sendiri. Dan di mimpiku, aku selalu melihat perempuan berambut panjang duduk di depan cermin, mengelus wajahku dan berkata, "Kamu mirip dia, tapi kamu lebih mudah ditarik." POV Reni. Reni, aku dan Karsi. Kini satu, kalian tidak paham, ini bukan kerasukan, ini bukan gangguan, ini penyatuan. Aku tidak bisa lagi memisahkan mana pikiranku, mana milik dia, atau Mbak Karsi. Dulu aku merasa diganggu. Sekarang aku sadar, aku tidak lagi berdiam dalam cermin. Dia hidup lewat aku. Bicaraku lebih sopan, cara jalanku berubah. Tanganku membentuk mudra-mudra yang tak kupelajari. Di malam-malam tertentu, aku menari. Sendirian di kamar dengan mata terpejam, mengikuti irama gamelan yang hanya ku dengar dalam batin. Ibu mulai takut, aku menangis setiap malam. Tapi aku tak lagi menangis bersamanya, karena aku sudah berdamai dengan jiwa yang menumpang ini. Dulu, cermin menunjukkan wajahku. Kini, cermin menunjukkan masa lalu. Kadang aku melihat halaman rumah joglo tua yang tidak ku kenali. Kadang tubuhku berganti kain kebaya lusuh berwarna coklat tua. Kadang aku lihat bayi menangis dan api menyala. Dan di antara semua itu, aku berdiri. Tapi aku bukan Reni. Aku Karsi. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya tidak ingin dilupakan, bisiknya dalam batinku. Dan aku menjawab, kalau begitu, biarkan aku jadi tubuhmu. Kita hidup bersama. Wow, seru banget ya guys. Ini ganti POV-nya Arif ya. Digantikan dalam diam. Aku merasa semakin ringan, tapi juga semakin kosong. Sejak malam aku membuka cermin itu, aku bukan lagi Arif yang dulu. Aku sering lupa nama teman-temanku. Aku lupa rute pulang ke rumah. Padahal tinggal di desa yang sejak lahir. Aku berjalan ke kamar, tapi ibuku bilang, aku sudah lewat 10 menit yang lalu. Aku menulis dengan tangan kiri, padahal aku kidal kanan. Dan yang paling parah, saat aku merekam diriku sendiri berada di depan kamera, aku tidak melihat bayangan siapapun. Hanya cermin besar di belakangku, dan seorang laki-laki tua sedang berdiri menatapku dari dalamnya. Dia memakai jas dokter zaman Belanda. Kakiku sering membawa ke ruang bawah tanah tanpa sadar. Tanganku mulai mengukir nama-nama asing di meja kayu. Dan suara itu, suara yang sangat jelas, memanggilku dari balik lemari. Arif, kau anak dari penjaga, tapi cermin ini butuh penerus. Kau penerus itu. Bapak tahu, dia melihat mataku suatu malam dan berkata,
Kamu bukan anakku lagi. Kamu hanya wadah. Dan dia menangis sambil mengubur kunci ruang bawah tanah di belakang rumah. Pertemuan tak terhindarkan. Rani datang ke rumahku. Katanya dia hanya ingin bicara. Tapi saat kami duduk berhadapan, kami saling mengenali. Bukan sebagai Reni atau Arif, tapi sebagai dua tuan rumah dari dua jiwa lama. Kita tidak bisa lari, Arif. Kita tak harus lari, Korsi. Kita tidak sedang hidup. Kita sedang mewarisi. Di antara kami, tak ada yang berkata bahwa ini kutukan. Karena di balik setiap tubuh, ada jiwa yang tak ingin pergi sendirian. Apakah ini akhir? Tidak. Mereka kini hidup sebagai generasi baru dari jiwa-jiwa yang menolak pergi. Dan cermin itu masih ada. Dan seseorang suatu hari nanti akan kembali membuka kain putih itu, mungkin kamu. Oke guys, itu ceritanya udah selesai. Kita akhiri dulu ya. Kalau kalian punya cerita menarik, langsung aja komen atau tulis, kirim ke email aku ya. Kalau aku pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini guys. Bye bye.